Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengaku bahwa kualitas pemain diaspora dan lokal untuk timnas U17 Indonesia tak berbeda jauh. Mantan Menpora RI tersebut setelah menjabat sebagai Waketum PSSI memang fokus mendampingi tim nasional khususnya Timnas U17 Indonesia. Hal ini karena Timnas U17 Indonesia tengah menjalani persiapan menuju Piala Dunia U17. Untuk itu PSSI pun bertekad mendapatkan pemain terbaik agar bisa bersaing di Piala Dunia U17 nantinya. Demi mendapatkan pemain terbaik, PSSI bahkan menggelar seleksi di 12 kota. Selain 12 kota, PSSI juga memanggil beberapa pemain keturunan untuk bisa ikut seleksi. Setelah menjalani seleksi di 12 kota tersebut, PSSI mengaku telah ada 42 pemain yang lolos dan siap mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Pemain-pemain tersebut nantinya akan dipilih siapa yang terbaik dan mereka yang terpilih nantinya bakal ikut dalam TC di Jerman. Nantinya Bima Sakti hanya akan memilih 30 pemain terbaik dan sesuai dengan karakter tim. Selama seleksi berlangsung ini memang bukan hanya pemain lokal saja. Namun PSSI juga memberi kesempatan kepada pemain keturunan yang bermain di luar negeri atau pemain diaspora. Ternyata selama seleksi berlangsung Zainuddin Amali melihat permainan yang dijalani pemain lokal maupun pemain diaspora. Setelah melihat selama latihan maupun pertandingan, Zainuddin Amali menilai bahwa kualitas pemain diaspora tak berbeda jauh dengan lokal. Amali bahkan dengan santai menyebut banyak pemain diaspora yang tak lolos dalam seleksi. Memang sebelumnya yang diikuti oleh 6 pemain diaspora, ada 4 pemain yang dicoret oleh Bima Sakti. Dari 2 pemain yang lolos yakni Eren Switla dan Welber Halim Jardim yang lolos dari pilihan Bima Sakti. Lebih lanjut, Amali juga membocorkan bahwa terdapat salah satu pemain jebolan Akademi Barcelona yang juga lolos seleksi dari 12 kota tersebut. Walaupun ia belum bisa memastikan pemain tersebut nantinya akan terpilih atau tidak ke depannya. Namun ia menegaskan bahwa pemilihan akhir tetap akan ditentukan tim pelatih. Tak sedikit yang masih meragukan kepemimpinan Bima Sakti dalam menukangi Timnas U17 Indonesia. PSSI pun buka suara. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti memang belakangan ini telah memimpin uji coba skuad Garuda Asia di Bali. Tim Merah Putih menjalani uji coba dengan melawan klub besar seperti Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18 di Bali. Selama menjalani uji coba tersebut, Bima Sakti mendapat sorotan dari para pecinta sepak bola Indonesia. Tak sedikit yang mengkritik Bima Sakti selama menjadi pelatih Timnas U17 Indonesia. Bahkan selama uji coba berlangsung, Bima Sakti dinilai tak cukup berani memainkan anak asuhnya. Netizen banyak yang menilai Bima Sakti takut menurunkan pemain lain padahal masih uji coba. Sebab pemain Timnas U17 Indonesia yang tampil saat melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18 tak berbeda jauh. Situasi ini membuat banyak netizen yang meragukan kemampuan Bima Sakti dalam menukangi skuad Garuda Asia. Padahal para pemain Timnas U17 Indonesia ini nantinya bakal tampil di Piala Dunia U17 yang bakal berlangsung pada Desember mendatang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali membela mantan pemain Timnas Indonesia tersebut. Dengan banyaknya bantuan dari konsultan PSSI dan Dirtek PSSI, Amali percaya bahwa Bima juga tidak mungkin bisa memutuskan semuanya sendiri. Sebab Indra dan Frank juga turun andil dalam mempersiapkan Timnas U17 Indonesia. Amali juga tak lupa meminta semua pihak agar tetap percaya dengan proses dan optimistis semua orang bisa lebih baik ke depannya. Lebih lanjut, Amali mengaku selama menjalani uji coba di Bali memang Timnas U17 Indonesia masih memiliki beberapa catatan. Ia memang tak membeberkan apa saja catatan yang diberikan oleh Frank. Namun Amali memastikan sebelum para pemain Timnas U17 Indonesia menjalani uji coba selanjutnya harus ada perbaikan. Pelatih Kepala Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, bakal mengumpulkan pemain hasil seleksi di 12 daerah.
Mereka bakal menjalani tahapan seleksi lanjutan untuk nanti dipanggil kembali sesuai kebutuhan tim untuk persiapan menuju Piala Dunia U17. Bima Sakti mengaku bahwa semua masih memiliki kesempatan untuk memperkuat timnas U17 Indonesia sebelum Piala Dunia U17 digelar. Seperti yang diketahui, Piala Dunia U17 bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Saat ini Bima Sakti sudah mengantongi 72 nama untuk seleksi timnas U17 Indonesia. 72 nama tersebut dijaring dari seleksi di 12 kota. Seperti diketahui, setelah TC selama 3 pekan di Jakarta, timnas U17 Indonesia dibawa ke Bali untuk penyegaran suasana. Namun bukan untuk leha-leha, di Bali mereka melakoni uji coba melawan Barcelona U19 dan Kashima Antlers U18 di Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali. Pada 2 laga tersebut, timnas U17 Indonesia kalah dari Barcelona dan Kashima Antlers. Soal seleksi, Bima Sakti mengaku sudah memiliki gambaran soal kerangka tim untuk skuad timnas U17 Indonesia. Dari pertandingan ini, menurut sang pelatih kepala masih ada nama-nama pemain bangku cadang yang belum sempat diturunkan. Namun mereka harus memanfaatkan waktu dan pemain yang mendapat waktu bermain juga dinilai sudah cukup berkontribusi. Usai dari Bali, timnas U17 Indonesia bertolak ke Solo. Mereka bakal melakukan TC selama sepekan di kota Solo dan kemungkinan bakal melakukan uji coba lawan tim lokal setempat. Setelah itu, timnas U17 Indonesia langsung tancap gas untuk persiapan Piala Dunia U17 sesungguhnya.